Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Christina. Nah, di samping saya ini sudah ada mobil Mini Cooper S Clubman 2020. Sebentar saya akan mereview dari mobil ini, apa saja bagian interior yang perlu dibahas dan eksteriornya. Kemudian untuk bagian mesin ya, nanti kita akan lihat. Simak video ini sampai habis. Inilah first impression dari Mini Cooper S Clubman 2020. Oke teman-teman, nah jadi kita bahas ya di bagian depannya. Nah di bagian depannya ini dia benar-benar eye catching banget. Soal perlampuan, lampunya dia sudah menggunakan lampu full LED ya. Dia bentuknya bulat, ciri khas dari Mini. Terus kemudian ada hook scoop-nya juga, hook scoop bagian sini, terus bagian sini juga untuk menciptakan aerodinamika pada saat angin itu bisa keluar masuk ya. Dan untuk fog lamp-nya dia sudah hadir bagian sini, ada logo mininya juga ya bagian sini teman-teman, logo Mini. Kemudian ada bagian list chrome-nya di bagian sini teman-teman, dan ada bagian sini untuk radarnya ya di atas. Nah sepertinya mobil ini dia menjadi cikal bakal yang terbaik di Mini Cooper Clubman 2020 ya. Untuk bagian mesinnya kita lihat apa saja di bagian mesin seperti apa. Oke. Wih, panas sekali. Nah, seperti ini ya, teman-teman, untuk mesinnya. Nah, layout mesinnya seperti ini. Oke. Ada tulisan Mini. Kapasitas mesinnya yaitu 2000 cc, 4 silinder turbocharged ya. Jadi, untuk bagian sini ada peredamnya juga. Untuk tenaga dihasilkan 192 horsepower dan torsinya yaitu 280 Nm. 0 sampai 100 km per jam mencapai 7,2 detik ya untuk kecepatannya. Terus kemudian perlampuan di bagian sini mesinnya ini karena dari tadi dihidupin panas banget ya. Gitu. Ada washer fluid juga. Kemudian kalian bisa melihat layout mesinnya seperti ini ya. Untuk dalam soal pengecatan di bagian kap mesinnya benar-benar rapi ya, tidak ada belang sama sekali ya, benar-benar sangat baik juga, tidak ada kurang lebihnya. Terus kita lihat aja untuk di bagian desain belakangnya seperti apa. Oke teman-teman, nah jadi untuk desain belakangnya itu untuk Mini Clubman 2020 di seperti ini, pintunya split dibagi dua. Terus bagian sini ada spoilernya, ada antena shark fin, kemudian ada lampu ya full LED bagian sini kecil banget. Dan kalau bisa dibilang pegangannya ini ya untuk spoilernya ini tipis banget. Terus ada rear defogger juga bagian sini ya. Ada wiper 2. Nah, untuk bagian sini dia perlampuannya dia sudah full LED ya. Ada logo Mini, kemudian tulisan Clubman Cooper S bagian sebelah kanan. Terus kalau di bagian sini perlampuannya ini dia belum full LED ya, masih menggunakan lampu bohlam. Di bagian sini ada side bumpernya, kemudian untuk knalpotnya dia dua buah ya, udah knalpot asli bawaan. Langsung aja kita lihat untuk bagian bagasinya seperti apa. Nah, bagian bagasinya ini dia sudah menggunakan power back door ya. Ada pegasnya juga teman-teman. Nah di sini ya terdapat bagasi yang diberikan untuk Mini Cooper Clubman 2020. Kalau untuk total bagasinya itu sekitar 600 literan lah ya, 646 kalau nggak salah. Dan ini juga bisa dilipat ya, bisa dilipat seperti ini. Ada pengaitnya. Inilah dari tampilan bagasi bagian bawah ya pada saat sudah dilipat. Ini ada beberapa kompartemen-kompartemen yang dapat disimpan. Ada tire repair kitment, kemudian ada segitiga pengalaman, kemudian ada cargo net kiri kanan, ada 2 lampu kiri kanan juga. Gitu. Ada colokan ini 12 volt bagian sini, bagian kanan. Ini ada terdapat separator ya, supaya
barang-barang kita kalau dari luar tidak bisa dilihat oleh orang yang berada di luar. Jadi separator ini sangat berfungsi, bisa dilepas pasang ya teman-teman, bisa dilepas pasang. Kemudian kalau kita lihat sih ini bisa dilipat ya untuk kursinya. Coba kita lipat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk pelipatannya dia 40-60 ya bagian sini. Ini soalnya saya belum tutup. Nah, bagian sini. Kalau kursi di bagian baris kedua dia dilipat, itu menciptakan kapasitas bagasi sekitar 1.280 liter. Nah, jadi luas banget ya teman-teman. Dan ini bisa dibongkar juga yang tadi saya sudah sebutkan. Habis itu dia praktis, kepraktisannya sangat mumpuni ya. Dia rata lantai. Kemudian oke banget ya kalau misalnya kita bawa barang-barang yang banyak, daya angkutnya bisa kita simpan. Oke, langsung aja kita lihat di bagian baris kedua seperti apa. Oke teman-teman, nah di luar panas sekali, jadi di dalam AC sudah dihidupkan dari tadi. Ya inilah baris kedua ya. Tinggi saya 178, headroom masih ada, legroom masih ada. Dia segini ya teman-teman. Untuk joknya dia cukup empuk ya di kelasnya. Tapi sayangnya paha belum tersangga dengan baik ya. Bisa diselonjorkan seperti ini. Ada dua lampu di bagian bawah kursi driver atau kursi penumpang di bagian depan. Terus untuk ini ya ventilasi AC ada di sini. Untuk pengaturannya belum bisa diatur seperti di bagian belakang, dia harus diatur di bagian depan. Sepertinya ini ada USB Type C ya. Oh ya, Type C. 2 buah. Joknya juga empuk ya. Ada 3 headrest karena diperuntukkan untuk 3 orang penumpang di bagian belakang. Ada armrestnya juga, terdapat 2 cup holder. 2 cup holder, kemudian oh, ini ada panoramic sunroof ya. Pembukaannya ini ada jaring-jaringnya, masih manual seperti ini. Kemudian ada pegangan tangan, ada hooknya 2 kiri kanan. Terus untuk door trimnya, dia ada bahan keras. Ini ada piano blacknya. Ada speaker bagian sini. Untuk pembukaannya di bagian sini. Nah, kita buka. Nah, terus ada cup holder bagian sini ya. Gitu. Untuk penyimpanan dokumen, ini di bagian belakang kursi driver dan penumpang depan ya. Bisa di sini. Terus untuk duduk di bagian sini kita coba. Oke. Aduh. Sempit sekali nih. Nah, seperti ini. Jadi kayak orang jongkok ya gitu. Tidak tersangga dengan baik. Mungkin anak-anak yang cocoknya recommended untuk berada di bagian baris kedua di bagian tengah ini. Ada ISOFIX juga ya untuk tempat duduk bayi. Headrestnya kita coba. Headrestnya ya cukup empuk lah gitu. Untuk airbag, dia airbagnya itu ada di bagian pilar B, pilar C ya, bagian sini. Total airbagnya itu mungkin ada 6 ya, ada 6 airbag gitu, kalau nggak salah. Ada di dashboard juga gitu. Terus di sini lampu sudah full LED warna kuning ya. Oke, mantep lah ini tempat duduknya ya. So far so good. Terus headrestnya bagian depan, bagian tengah ini maksud saya, ini bisa dilipat ya. Kalau misalnya nggak ada penumpang di bagian sini, terus kalau misalnya kalian bawa barang-barang ya, ini bisa dilipat juga. Nah, tidak ada penumpang di bagian tengah sini, barangnya bisa ditaruh bagian sini gitu. Oke, kepraktisannya luar biasa, walaupun agak sedikit minim gitu. Udah gitu aja, langsung aja kita ke bagian baris pertama. Oke, teman-teman, ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk di bagian baris pertama teman-teman ya. Untuk lingkar setirnya dia bulat sempurna, tidak ada flat bottom atau flat topnya. Kemudian di bagian urusan sebelah kanan ini dia urusan mengenai ini urusannya mengenai untuk instrumen cluster ya.
instrumen cluster. Kemudian kalau ini untuk multimedianya sebelah kiri. Ada tulisan Mini atau logo Mini ya di sini. Terus ada bendera Inggris di sini di bagian bawah. Ini benar-benar ya ada sedikit empuk-empuknya walaupun lebih monoton keras ya gitu. Door trimnya juga sama keras, ada soft touch-nya di bagian sini, ada pengaturan lock unlock-nya, window-nya. Terus kemudian pelipatan spion. Di sini juga ada aksen warna merah, aksen-aksen seperti karbon gitu ya, tapi bahannya bukan karbon gitu. Terus ada tombol lock unlock-nya di bagian sini, speakernya di bagian sini juga. Untuk cup holdernya di bagian sini ada 2. Nah, ngomong-ngomong soal sound yang ada di mobil ini dia menggunakan sound premium merek Harman Kardon gitu. Nah, kebetulan by the way saya berada di Celebrity Car ya. Kalau misalnya teman-teman mau cari mobil apapun ya, dari BMW, Lexus, kemudian Mini, sampai ke mobil-mobil sport yang lainnya, langsung aja berkunjung ke Celebrity Car ya. Di sini banyak sekali pilihan mobilnya ya. Anda bisa langsung mampir untuk lihat-lihat mobil kalau ingin tertarik untuk membeli gitu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, bagian sini dia ada panoramic sunroof juga ya. Untuk settingannya dia bagian sini, terus sun visor, dia ada lampu, sama di kiri juga ada lampu. Kemudian di sini juga terdapat settingan untuk buka sunroofnya seperti ini tuh. Kalau untuk di bagian belakang dia apakah bisa? Oh enggak, cuma di bagian depan aja yang bisa dibuka. Kalau di bagian belakang itu cuma panoramik aja, tidak ada sunroofnya gitu ya. Oke, terus apakah setirnya ini dia bisa tilt dan teleskopik? Coba kita, ini tilt dan teleskopik. Oh, teleskopiknya lumayan ya gitu. Nah, cukup segini. Terus untuk lampu dia sudah auto, wiper juga sudah auto. Tapi lampu, oh ya lampu belum auto, cuma wiper aja. Dan speedometernya dia masih speedometer analog ya, bukan digital, masih pakai jarum. Itu keren sekali, klasiknya dapet ya. Itu ada bar bagian sini untuk tachometer dan RPM-nya. Kisi-kisi AC juga di sini ya. Nah, dashboardnya dia ada empuk-empuknya, ada airbag-nya juga. Itu kemudian laci dia sudah soft opening, ada lampunya juga di bagian dalam. Nah, untuk instrumen cluster head unitnya ini dia berukuran 6,5 inci ya. Kalau bisa dibilang 6,5 inci, ada tombol hazardnya di bagian atas. Ini untuk ada tombol bandnya, mode. Kemudian kita bisa milih-milih untuk frekuensi radio. Habis itu ada tombol-tombol ciri khas. Kalau bisa kita lihat ya, urusan tekan menekan ini ciri khas dari Mini Cooper ya. AC-nya dia dual zone. Paling dingin ini dia 16, paling panas dia sampai 28 derajat gitu. Oke. Dia tombol-tombolnya di sini ada tombol AC, Max, kemudian start engine stopnya di bagian sini. Kemudian untuk traction control, sport green-nya. Dia ada mode berkendara, ada sport, ada mid, ada green. Itu ada 3 mode berkendara. Terus ada 2 cup holder bagian sini ya. Nah, kuncinya seperti ini. Nah, tulisannya Mini, bulat seperti ini ya. Unik banget nih kuncinya seperti ini teman-teman. Oke. Untuk buka bagasi, unlock dan locknya ini ringan banget bobotnya teman-teman. Tuh. Terus kemudian ini ada tidak terdapat ini wadah charging, USB Type C sama colokan 12 volt. Oke. Dia sudah dual transmisi ya. Dual clutch transmission. Dia menggantikan transmission ZF8
Dia juga sudah ada parking brake-nya, ada tombol media, komputer, menu, map, navigasi, back option gitu. Kemudian ada kompartemen di sini. Oh, ini untuk wireless charging ya kalau nggak salah. Coba kita lihat. Nggak mau ini ya. HP-nya nggak cukup. Mungkin iPhone yang sudah terdahulu ya, gitu kan. Ini baru ada kompartemen yang bisa kita isi, tapi nggak terlalu dalam juga. Cukup naruh HP aja di sini atau uang atau karcis lah, gitu ya. Oke. Terus untuk joknya dia ini ya, lumayan ya, lumayan empuk. Ada ini juga, stand joknya juga nih. Terus ada apa, pengaturan recliningnya sudah elektrik, maju mundurnya ya, dia sudah ada lumbar supportnya. Nah, dia sudah ada lumbar support. Kemudian ini dia aksennya ada kayak karbonnya gitu ya, untuk apa, dashboard ya. Kaca di bagian tengah sini dia masih menggunakan day and night ya, belum elektrokromatik. Lampunya sudah full LED ya teman-teman. Oke, ini adalah radarnya ya, bagian atas ini. Oke, untuk bagian depan headrestnya ini dia ada kayak gambar bendera Inggris ya. Kalau di bagian belakang itu nggak ada. Ini ya lumayan ya, lumayan empuk, tapi masih ada aksen keras di bagian depan. Oke teman-teman, ya. Jadi mobil ini memang menjawab semua kebutuhan untuk bagi para pecinta Mini Cooper. Bagi Anda yang pengen memiliki Mini Cooper ini ya, ini adalah mobil yang memberikan rasa berkendara yang fun to drive, kemudian memiliki unsur kemewahan yang bisa dibilang oke lah untuk di kelasnya gitu. Jadi mobil ini bisa Anda miliki atau bisa Anda beli ya. Sekali lagi, Anda bisa langsung datang ke showroom Celebrity Car ya. Nanti alamatnya di bagian sini atau di bagian deskripsi ya. Oke, itu saja untuk first impression dari Mini Cooper S Clubman 2020. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa bila Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen video ini, share untuk teman-teman Anda, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video menarik dari kami. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.